Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali di Top News. Eskalasi konflik Ukraina dengan Rusia terus meningkat. Situasi ini memicu reaksi dunia internasional. Kekhawatiran ancaman perang baru di Eropa terus mengemuka. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan Ukraina-Rusia semakin memanas. Bahkan sejumlah negara seperti Amerika dan Inggris memerintahkan evakuasi terhadap keluarga staf kedutaan mereka di ibu kota Kiev mulai awal pekan ini. Washington sendiri menempatkan 8.500 tentara dalam status siaga tinggi untuk dikerahkan ke Eropa, serta mengirimkan senjata dengan nilai 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,86 triliun. Sikap Amerika ini ditekankan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. The bottom line is that we have been clear and consistent for quite some time that we respect the territorial integrity and sovereignty of Ukraine, and we expect that Russia would do the same, and any aggressive action taken by Vladimir Putin will be met with severe consequences. The ball is clearly in his court. I can't tell you what he's going to do, but we are prepared to take decisive action if he moves in an aggressive manner into Ukraine. Sementara, Uni Eropa pun juga mengumumkan bantuan darurat senilai 21,4 triliun untuk Ukraina. The most important takeaway is that we have reconfirmed our strong unity and our united approach on the challenges on European security. Our unity is strengthened, and there is no doubt on the Council about this. In this regard, we agreed Council conclusions that you have already seen. Langkah Amerika Serikat dan Uni Eropa tersebut menyusul adanya kekhawatiran negara Barat akan invasi Rusia ke Ukraina. AS menuding Rusia melakukan sabotase dengan menempatkan sekelompok agen terlatih berbekal bahan peledak di perbatasan Rusia-Ukraina. Namun Rusia membantah tudingan Amerika dan menyebut Amerika dan negara-negara Barat menyebarkan isu bohong untuk memicu ketakutan dan kekacauan di kawasan Eropa Timur. Эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную. Meski demikian, bantahan Rusia ditampik oleh Ukraina dan sekutunya. Sejumlah pejabat tinggi Ukraina mengatakan bahwa sejak April lalu, Rusia telah menempatkan lebih dari 100.000 tentaranya di 3 titik perbatasan dengan Ukraina. Rusia juga mengerahkan 60 batalion atau 40.000 tentara ke Belarusia dan menggelar latihan gabungan. Сьогодні Збройних сил Російської Федерації в них на території Російської Федерації. Так, воно є, ми його фіксуємо, але це для нас не є дивина. Це дивина може сталося для наших іноземних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська в Російській Федерації, що вони пересуваються. Upaya diplomatik telah dilakukan banyak pihak, namun dua tuntutan Rusia dianggap sulit diwujudkan. Tuntutan pertama, Rusia ingin NATO menolak keanggotaan Ukraina, dan kedua, Rusia meminta NATO menarik pasukannya dari wilayah timur Eropa. Compromise on core principles. We stand for the right of each nation to choose its own alliances. Sovereign nations have the right to self-determination. NATO will always respect that. Lalu, akankah perang baru akan terjadi? Menyusul ketegangan dua negara ini, sanksi ekonomi adalah kunci agar perang baru tidak terjadi. Ketegangan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Pemerintah Rusia terus menumpuk pasukannya di dekat perbatasan wilayahnya dengan Ukraina hingga mencapai 100.000 personil. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Panca Syukrani langsung dari Moskow, Rusia. Kita akan ke Panca. Panca, selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana kondisi di Rusia saat ini di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina? Ya, Yohana, untuk situasi di Rusia memang hanya tegang di perbatasannya saja, karena untuk di tempat-tempat yang jauh dari perbatasan Rusia masih situasinya masih kondusif dan seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi menurut kantor berita Rusia RIA Novosti, situasi di Donbas semakin tegang sehingga mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov mengatakan mungkin memerlukan evakuasi penduduk di sana.
Sebelumnya, kantor berita RIA Novosti juga melaporkan bahwa pesawat dengan bantuan militer AS gelombang kedua sudah tiba di Bandara Borsipil. Gelombang pertama senjata dengan 90 ton senjata dari Amerika Serikat tiba pada 22 Januari. Ini merupakan paket pertolongan pertama pada tahun 2022. Laporan RIA Novosti menjelaskan bahwa gelombang baru bantuan militer terdiri dari M141 bunker defeat munition atau peluncur granat tangan sekali pakai. Selain itu sejumlah sistem anti-tank Javelin juga dikirim. Ya, Panca, ini sejumlah negara barat termasuk juga Uni Eropa ini rame-rame mendukung Ukraina. Apakah ada pernyataan dari Presiden Vladimir Putin terkait hal ini? Baik, mengenai masalah ini yang berbicara adalah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Pada hari Minggu kemarin, Peskov mengatakan bahwa ia mengecam Amerika Serikat karena mendorong histeria atas kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina setelah negara-negara barat menuduh Moskow membangun pasukan di dekat negara bekas Soviet itu. Jadi sampai saat ini Kremlin masih menyatakan bahwa kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina itu hanya sebuah histeria yang digaungkan oleh negara-negara barat. Ya, bagaimana dari pantauan Anda media lokal di Rusia memotret ketegangan Ukraina dan Rusia? Untuk media lokal sendiri masih dengan situasi ketegangan yang ada di perbatasan-perbatasan Rusia seperti di Donbas, Donetsk, dan sebagainya. Ya, bagaimana tanggapan para pengamat-pengamat politik di dalam negeri Rusia sendiri menyikapi ketegangan yang terjadi? Apakah mungkin Anda mendapat informasi? Untuk informasi itu saya belum bisa mendapatkan referensi, tapi seperti yang kita harus lihat lagi dari ke belakang ya, karena selama ini Rusia selalu mendapatkan trigger dari negara-negara barat, seperti beberapa bulan lalu terjadi provokasi di Laut Rusia, karena hingga saat ini permasalahan di Crimea, Ukraina masih menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang hangat, dan di dunia internasional sendiri Crimea dianggap dicaplok oleh Rusia, tetapi Rusia sendiri menganggap bahwa permasalahan dengan Ukraina atau dalam hal ini Crimea adalah reunifikasi, dan dunia internasional hingga saat ini masih menganggap bahwa Crimea itu bukan bagian dari Rusia. Oleh karena itu beberapa bulan yang lalu provokasi demi provokasi terjadi di Laut Rusia, bahwa dunia Barat dan Amerika masih tidak mengakui bahwa Crimea menjadi bagian dari Rusia. Dan di sini ada posisi yang sangat penting, karena jika saja negara Barat bisa mendukung Ukraina, setidaknya ada tekanan yang lebih besar untuk Rusia di sana. Ya, selama proses ketegangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia dari masa lalu sampai dengan sekarang, apakah Anda pernah mungkin sempat merasakan ada efek nyata dalam kehidupan sehari-hari dari sisi keamanan warga sendiri di Rusia, Panca? Untuk efek ke masyarakat sipil tidak ada, karena beberapa tahun yang lalu saya juga memiliki teman yang berasal dari Ukraina, teman kuliah saya, dan kami sesama orang Ukraina dan Rusia tetap hubungannya tetap baik-baik saja. Jadi ini hanya pada tingkat politik saja. Oke, nah sekarang di Rusia sendiri apa yang sedang difokuskan Rusia? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ternyata konflik ini tidak berimbas ya, hanya di perbatasan saja. Sekarang apa yang sedang dihadapi Rusia, khususnya di masyarakatnya saat ini? Apakah pandemi atau mungkin ada isu-isu lain? Ya, seperti di belahan dunia manapun masih tetap berfokus pada penyebaran COVID ya. Tapi hingga saat ini negara Rusia tidak mewajibkan pelaksanaan vaksinasi, karena itu masih atas kesadaran pribadi masing-masing. Tetapi saya sendiri sebagai mahasiswa asing, saya sudah divaksin, dan untuk di ruang publik sendiri tidak ada kewajiban menggunakan masker. Tapi untuk di dalam kendaraan umum
dan di dalam gedung-gedung itu masih mewajibkan penggunaan masker walaupun masih banyak terjadi pelanggaran. Baik. Masyarakat Rusia masih hidup seperti biasa. Baik, kita tunggu update terkini langsung dari Anda. Semoga memang kekhawatiran ancaman perang itu tidak terjadi. Terima kasih Panca untuk informasinya. Sehat selalu.